Bagaimana petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat kita marah? Nah, ini yang paling penting ini pembahasannya. Karena saya kira tidak ada seorang pun di antara kita kecuali kita pernah marah. Tetapi apakah marah kita itu karena Allah? Dan apa langkah yang telah kita tempuh atau yang mesti kita tempuh di saat kita marah? Para ulama rahimahumullahu ta'ala, termasuk diantaranya adalah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab Zadul Ma'ad. Mereka telah menyebutkan sejumlah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan arahan bagi kita agar kita terhindar dari sifat marah ini. Yang pertama, seyogianya kita mengetahui bahwasannya marah itu adalah merupakan bisikan dari syaitan. Agar supaya kita terjerumus ke dalam sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu seyogianya apabila kita ditimpa oleh sifat marah, emosi, maka hendaklah kita berlindung kepada Allah. Ini yang pertama. Berlindung kepada Allah di saat kita marah dengan mengucapkan isti'adzah, dengan membaca bacaan isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena marah tadi adalah bisikan syaitan sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 36, "Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul alim." Dan apabila syaitan membisikkan sesuatu kepadamu, maka berlindunglah kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Sulaiman ibn Surad, seorang sahabat yang mulia ini, mengkisahkan sebuah peristiwa yang beliau lihat di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau katakan, suatu ketika aku tengah berduduk bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa rajulani yastabban. Tiba-tiba kita melihat ada dua orang pria yang saling mencela, marah, bertengkar. Fa ahaduhuma ihmarra wajhu. Salah seorang di antara mereka wajahnya merah. Wan tafakhat audajuh, dan kemudian urat-urat lehernya membengkak. Biasa kalau orang marah seperti itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian beliau bersabda, Inni la'alamu kalimatan law qalaha dhahaba anhu ma yajid. Beliau katakan, sungguh aku mengetahui satu kalimat yang andaikan saja dia baca kalimat tersebut, maka akan hilanglah apa yang dia rasakan itu. Tidak akan matanya melotot, wajahnya memerah, urat lehernya mengencang, seperti itu. Apa itu? Beliau mengatakan, lau qala a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Andaikan dia mengatakan a'udzubillahi minasyaiton, dhahaba anhu ma yajid, pasti apa yang dia rasakan itu akan hilang. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Kemudian yang kedua, biasakan kita memiliki sifat sabar, berlatih untuk dapat mengendalikan emosi kita dengan memiliki sifat al-hilm, lemah lembut dan kesabaran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, man yasbir yusabbiruhullah. Barang siapa yang bersabar, maka Allah akan menganugerahkan kesabaran kepadanya. Wa ma u'tiya ahadun min ata'in khairun wa awsa minas sabr. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah Allah menganugerahkan sesuatu kepada seorang hamba lebih baik dan lebih mulia dari kesabaran. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, fajima'ul akhlaq fit tarkil ghadab. Pangkal akhlak itu kita meninggalkan amarah. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga,
yang mesti kita lakukan adalah diam. Jadi ketika kita marah, maka jangan kita biarkan ini mulut ini terus berbusa. Ketika kita marah, diam. Ya, karena memang kalau marah itu enaknya bicara. Apalagi kalau sambil meletakkan tangan di pinggang. Ya, telunjuk kita arahkan kepada orang lain, enaknya memang seperti itu. Enaknya menurut syahwat. Tetapi Nabi SAW beliau bersabda, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Apabila salah seorang di antara kalian marah, maka hendaklah dia diam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Karena biasanya apabila seseorang marah dan dia terus berbicara, maka terkadang perkataannya ini dapat membahayakannya, menjadikan dia terkadang menyesal seumur hidup. Dia terkadang menceraikan istrinya, mencela orang lain yang mengakibatkan permusuhan, bahkan bisa jadi dia adalah mencela Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, fallahul musta'an. Kemudian berikutnya yang keempat, melakukan amalan-amalan yang telah dianjurkan oleh Nabi SAW di saat kita marah. Di sana ada sejumlah petunjuk dari Nabi SAW di dalam syariat kita yang mulia untuk kita lakukan di saat kita marah. Apa itu? Berwudu. Ini juga yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Berwudu. Sebagaimana hal itu telah disabdakan oleh Nabi SAW. Nabi SAW beliau bersabda, innal ghadaba minasyaitan. Sesungguhnya marah itu dari syaitan. Wa inna syaitan khuliqa minan nar. Dan syaitan itu diciptakan dari api. Wa innama tudfa'ul naru bil ma'. Dan namanya api itu bisa dipadamkan dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Maka oleh sebab itu, jikalau ada salah seorang di antara kalian yang marah, maka hendaklah dia berwudu. Apalagi yang harus dilakukan dari petunjuk Nabi SAW di saat kita marah? Merubah posisi. Merubah posisi kita. Merubah posisi dan merubah tempat. Apabila kita dalam keadaan berdiri, kata Nabi, maka seyogianya dia duduk. Marah sedang berdiri, duduk. Apabila marahnya lagi duduk, maka langsung saat itu terbaring. Coba antum kalau marah terbaring, bagaimana caranya mau marah kalau lagi terbaring? Tidak bisa. Ya. Orang marah berdiri itu enak, dia ekspresikan. Begitu dia didudukan, dia sudah mulai tenang. Tapi kalau masih juga mau marah, suruh terbaring. Coba bagaimana caranya marah sambil terbaring? Tidak bisa. Ya. Nabi SAW beliau bersabda, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis. Apabila salah seorang di antara kalian marah, maka sedangkan dia dalam keadaan berdiri, maka hendaklah dia duduk. Fa in dhahaba anhul ghadab wa illa falyattaji. Apabila dia marahnya itu hilang, alhamdulillah, tapi kalau tidak, maka hendaklah dia terbaring. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah berusaha untuk mengendalikan emosi, menahan emosi dengan melatih diri kita memiliki sifat al-hilmu, bersikap lemah lembut. Dan karena menahan emosi itu adalah merupakan amalan yang dicintai oleh Allah. Nabi SAW beliau bersabda kepada Al-Ashaj Abdul Qais
beliau mengatakan, inna fika khoslataini yuhibbahumullah. Sesungguhnya pada diri Anda ada dua sifat yang sangat dicintai oleh Allah. Apa itu hai Rasulullah? Al-hilmu wal anah. Sikap lemah lembut dan tidak tergesa-gesa di dalam melakukan urusan. Saat itu Al-Ashaj Abdul Qais beliau mengatakan, wahai Rasulullah, itu adalah sifat yang hasil dari usaha saya atau itu adalah merupakan sebuah sifat bawaan yang Allah berikan kepada saya? Katanya itu adalah sifat bawaan. Kemudian beliau mengatakan, alhamdulillah yang telah menganugerahkan kepadaku sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya juga seorang hamba dia mengetahui bahwasannya mengendalikan emosi dan menahan amarah adalah merupakan salah satu sifat utama dari sifat orang-orang yang bertakwa. Di dalam surat Ali Imran di ayat 133 sampai 134 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Berlomba-lombalah kalian untuk menuju pengampunan dari Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka orang-orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Sifat yang pertama adalah orang yang senantiasa berinfak baik dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sulit. Kemudian sifat yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidh. Orang-orang yang menahan emosi. Orang-orang yang mampu mengendalikan marahnya. Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Yang ketiga, suka memaafkan orang lain. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu dikisahkan ada seorang budak wanita menghidangkan atau memberikan air minum kepada Ja'far As-Shadiq rahimahullah. Beberapa riwayat saya baca ini adalah terjadi pada Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Tetapi pada siapapun ini terjadi, ini adalah terjadi pada salah seorang ulama salaf. Tiba-tiba kemudian ketika sang budak membawa air yang hendak dihidangkan sama Ja'far As-Shadiq atau Umar bin Abdul Aziz dan akan dihidangkan kepada para tamunya, tiba-tiba kemudian tumpah dan mengenai Umar bin Abdul Aziz atau Ja'far As-Shadiq. Sehingga kemudian beliau marah. Ini tidak benar nih. Tidak hati-hati. Ada pembantu, pelayan kita, tiba-tiba kita punya tamu terhormat, bawa air tumpah. Bayangin aja. Marah, manusiawi sekali. Tetapi saat itu Masya Allah, nampaknya biar dia itu statusnya sebagai budak atau hamba sahaya, tapi juga pinter, punya ilmu. Akhirnya begitu majikannya marah, dia langsung mengatakan wal kadhiminal ghaidh. Sifat orang yang bertakwa itu menahan marahnya. Akhirnya kemudian tuannya langsung mengatakan laqad qadhamtu ghaidhi. Sekarang saya kendalikan marah saya, katanya. Kemudian dia lanjutkan lagi ayatnya, wal 'afina 'anin nas. Dan sifat orang yang bertakwa itu juga pemaaf. Akhirnya kemudian dia mengatakan laqad afautuk, sekarang aku maafkan kamu. Dia lanjutkan lagi ayatnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kalau begitu kamu saya bebaskan karena Allah, katanya. Nah, itu ilmu membawa berkah. Ya, sudah bikin kesalahan bukannya dihukum, malah dia dibebaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seyogianya juga setiap muslim ketika dia marah, emosi, hendaklah dia mengingat tentang keutamaan yang telah dijanjikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang mengendalikan emosinya di saat dia marah.
Apa keutamaannya? Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau alaihi salatu wasallam bersabda, man kadhoma ghaidhan, barang siapa yang menahan emosinya, wa huwa qadirun ala ayyan fidahu, sedangkan dia mampu untuk mengekspresikannya, sedangkan dia mampu untuk meluapkan marahnya, tapi dia tahan. Apa kata Nabi? Da'ahu Allahu azza wa jal ala ru'usil khalaik, maka dia pada hari kiamat kelak akan dipanggil oleh Allah, diberikan penghormatan pada hari kiamat kelak. Kemudian apa? Hatta yukhayyirahullah minal huri masya. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebebasan kepadanya untuk memilih akhwat di akhirat kelak, memilih bidadari. Ya, sebagian ikhwah marah, tapi kalau dilihat sama akhwat, malu saya dilihat akhwat katanya. Itu baru dilihat oleh hurun tin. Ya, hurun tin artinya wanita yang diciptakan dari tanah. Di akhirat kelak ada hurun in, bidadari. Ya, kita katakan ketika kita melihat ada teman kita yang marah, akhi ingat ada bidadari yang menanti.